Di video ini kita akan bahas mengenai fungsi penggabungan if dengan or pada Microsoft Excel. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah pernah bahas mengenai fungsi penggabungan if dengan fungsi and, ya. Di mana pada fungsi if dengan penggabungan and akan menghasilkan true jika semua nilai atau kondisi yang diuji benar atau terpenuhi. Nah, untuk fungsi penggabungan if dengan or itu akan menghasilkan true jika semua kondisi atau salah satu dari kondisi yang diuji benar atau terpenuhi, dan akan menghasilkan false jika semua kondisi yang diuji salah ya atau tidak terpenuhi. Nah, misalnya di sini kita sudah punya dua nilai atau kondisi yang akan kita uji dengan asumsi jika ya salah satu nilai atau semua nilai 80 ke atas maka lulus. Di bawah 80 maka gagal. Dan ini akan saya contohkan cara penggabungan fungsi if dengan OR ya di sel D4. Ketik sama dengan, kemudian fungsi if, lalu buka kurung, kemudian fungsi OR, lalu buka kurung. Nah, setelah buka kurung yang diminta adalah nilai yang akan kita uji ya atau kondisi yang akan kita uji. Dalam hal ini nilai dari sel B4 atau sel C4. Ya, kita akan uji menggunakan nama sel. Klik sel B4 dan kita akan gunakan operator perbandingan lebih besar sama dengan 80. Ya, titik koma. Masukkan kondisi yang kedua yaitu nilai dari sel C4. Klik sel C4 lalu lebih besar sama dengan 80. Sampai di sini tutup kurung, lalu pisahkan dengan titik koma. Kemudian nilai yang akan diambil ketika kondisinya terpenuhi atau benar. Karena data teks kita bungkus dengan petik 2, lulus, balas petik. Lalu pisahkan dengan titik koma, petik 2, nilai yang akan diambil ketika kondisinya tidak terpenuhi, yaitu gagal. Lalu balas petik, kemudian tutup kurung. Ya, jadi maksud dari rumus ini, jika nilai dari sel B4 lebih besar sama dengan 80 atau nilai dari sel C4 lebih besar sama dengan 80, maka lulus. Ya, itu artinya kondisinya terpenuhi. Jika tidak, ya, maka ambil nilai yang kedua, yaitu gagal. Nah, sampai di sini, kalau saya menekan tombol enter di keyboard, maka tentu dia akan mengembalikan nilai lulus. Ya, kenapa? Karena kondisinya terpenuhi. Nilai dari sel B4 ya lebih besar sama dengan 80. Begitu pula dengan sel C4. Nah, jadi meskipun di sini kalau saya ganti 70 lalu enter, ya akan tetap mengambil nilai lulus. Jadi ketika menggunakan fungsi OR akan menghasilkan nilai true ya atau lulus jika semua kondisi yang diuji atau salah satu ya dari kondisi yang diuji bernilai benar ya atau terpenuhi, maka akan mengambil nilai true-nya ya atau lulus. Nah, nanti dia akan menghasilkan nilai false atau gagal ketika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, di mana jika nilai dari sel B4 di bawah 80, misalnya 70, nah baru dia akan mengambil nilai gagal. Kenapa? Karena kedua kondisi ini itu tidak terpenuhi. Ya, yang disyaratkan di sini lebih besar sama dengan 80. Ya, jadi intinya ketika menggunakan fungsi OR akan menghasilkan nilai true ya atau lulus
ketika semua kondisi yang diuji bernilai benar atau salah satu dari kondisi yang diuji bernilai benar, dan akan menghasilkan false ya atau gagal ketika semua kondisi yang diuji bernilai salah ya atau tidak terpenuhi. Jadi berbeda ketika kita menggunakan fungsi penggabungan if dan and. Jika menggunakan fungsi penggabungan if dan and, maka semua kondisi itu harus terpenuhi. Baru dia akan menghasilkan nilai true. Jika satu kondisi yang tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai false ya atau gagal. Nah, sampai di sini. Untuk mendapatkan hasil di bawahnya ya, ini tinggal kita copy rumus yang ada pada sel D4. Nah, caranya bisa arahkan kursor mouse-nya tepat di sudut kanan bawah sel di sini sampai kursornya berubah tanda plus tipis seperti ini. Ini tinggal klik 2 kali. Nah, kita akan dapat rumus dari sel D5, D6 sampai sel D7. Ya, jadi begitu mengenai penggunaan dasar dari fungsi penggabungan if dengan OR pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.